Halo teman-teman, perkenalkan, aku Christoforus Athanasius Gesta, mahasiswa pendidikan sejarah UNY. Nah, teman-teman, apakah teman-teman sudah mengetahui apa itu program MBKM atau Merdeka Belajar Kampus Merdeka? Nah, dalam program pemerintah yang baru saja digantikan ini, mereka memiliki beberapa kelebihan dan juga kekurangan di dalam pelaksanaan programnya. Nah, namun sebelum kita mengetahui apa kelebihan dan juga kekurangan yang dimiliki oleh program MBKM, kita harus sama-sama mengetahui apa itu MBKM. Nah, MBKM atau Merdeka Belajar Kampus Merdeka yang biasa disingkat sebagai MBKM adalah kebijakan pendidikan tinggi dari pemerintah Indonesia yang diterbitkan melalui peraturan Permendikbud nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi sebagai bagian dari semangat Merdeka Belajar. Inti dari MBKM adalah memberikan fleksibilitas dan kemandirian kepada mahasiswa dan perguruan tinggi untuk menyelenggarakan pembelajaran yang tidak terbatas pada program studi masing-masing. Mahasiswa juga dapat memilih pengalaman belajar di luar program studi inti seperti magang, penelitian, proyek kemanusiaan, pertukaran pelajar, kewirausahaan, mengajar di sekolah, ataupun proyek mandiri. Kebijakan ini lahir sebagai respon terhadap kritik bahwasannya pendidikan tinggi selama ini terlalu teoritis dan jauh dari dunia kerja. MBKM diposisikan sebagai cara agar lulusan lebih adaptif, kreatif, inovatif, dan mampu menghadapi perubahan global dan kebutuhan industri masa kini. Nah, dalam prakteknya ada 7 bentuk kegiatan MBKM yang dapat dipilih oleh mahasiswa selama kegiatan ini memenuhi persyaratan dan tetap diakui sebagai bagian dari SKS. Kegiatan yang pertama adalah Pertukaran Mahasiswa Merdeka atau PMM. Kegiatan yang kedua adalah Magang dan Studi Independen Sertifikat atau program MSIB. Kegiatan yang ketiga adalah Kampus Mengajar atau KM. Kegiatan yang keempat adalah Penelitian atau Riset. Kegiatan yang kelima adalah Proyek Kemanusiaan atau Proyek Desa. Kegiatan yang keenam adalah Wirausaha Merdeka. Kegiatan yang ketujuh adalah Studi Independen. Nah, dengan demikian, dengan 7 kegiatan di atas, MBKM bertujuan menciptakan komunitas belajar yang lebih kreatif dan memberikan ruang bagi mahasiswa untuk mengeksploitasi diri dan juga mengeksplorasi diri mereka dengan lebih baik dan ikut membangun kualitas pendidikan yang lebih tinggi. Nah, yang kedua adalah keuntungan atau manfaat MBKM bagi mahasiswa. Nah, manfaat yang pertama adalah peningkatan kompetensi tambahan dan juga keterampilan. Mahasiswa yang mengikuti MBKM melaporkan bahwasannya mereka memperoleh kompetensi tambahan, baik dalam hard skill seperti kemampuan riset, kemampuan teknik, kemampuan pengoperasian digital, maupun soft skill seperti komunikasi, kerja tim, kreativitas individu, kreativitas kelompok, dan lain sebagainya. Nah, mahasiswa yang mengikuti program MBKM tercatat bahwasannya 87,90% peserta menyatakan bahwasannya program itu bermanfaat, meningkatkan kompetensi dan keterampilan mereka. Nah, keuntungan yang selanjutnya adalah pengayaan wawasan dan juga link and match. Melalui magang, pertukaran mahasiswa dan proyek di luar kampus, mahasiswa bisa melihat dunia nyata dan kebutuhan industri. Hal ini memberikan link and match antara teori kampus dan juga praktik nyata. Nah, di mana proyek penelitian yang dampingi lembaga aset juga membantu mahasiswa memahami metodologi penelitian profesional sejak dini. Keuntungan yang selanjutnya adalah nilai tambah di pasar kerja dan peluang cepat dapat kerja. Data menunjukkan bahwasannya mahasiswa yang mengikuti kegiatan MBKM cenderung lebih cepat mendapatkan pekerjaan setelah lulus. Menurut salah satu hasil riset, rata-rata mahasiswa yang ikut MBKM membutuhkan sekitar 7,64 bulan untuk memperoleh pekerjaan setelah mereka lulus. Nah, hal ini berbanding dengan data rata-rata yang sebelumnya yang bisa mencapai 10 bulan bagi mahasiswa yang tidak mengikuti kegiatan MBKM. Keuntungan selanjutnya adalah kebebasan memilih jalan pembelajaran, di mana MBKM memberikan mahasiswa kebebasan memilih jalur pembelajaran yang sesuai dengan minat dan juga potensi terdalam mereka. Hal ini membuat proses belajar lebih bermakna dan juga tidak monoton, sehingga mahasiswa tidak kebosanan saat mereka berkuliah. Nah, dalam suatu penelitian, mahasiswa menyebut bahwasannya mereka bisa memilih mata kuliah, tambahan atau aktivitas yang benar-benar mereka sukai dalam kegiatan MBKM. Nah, keuntungan yang selanjutnya adalah kemandirian dan inisiatif.
Karena mahasiswa terlibat dalam kegiatan nyata di luar kelas, mereka dituntut untuk lebih mandiri, punya inisiatif, pengelolaan diri, dan tanggung jawab lebih besar dibanding sekadar mengikuti kuliah di dalam kampus atau di dalam prodi masing-masing. Nah, keuntungan selanjutnya adalah meningkatkan ekosistem, riset, dan kolaborasi. Melalui keterlibatan mahasiswa dalam proyek penelitian, kualitas riset di kampus dan lembaga riset juga bisa meningkat, seperti memunculkan regenerasi peneliti muda. Keuntungan selanjutnya adalah transparansi dan akuntabilitas nilai. Karena kegiatan MBKM diakui dalam SKS, mahasiswa punya kejelasan bahwasannya usaha eksternal mereka akan dihargai dalam akademik selama kampus mengelola sistem konversi nilai dengan baik. Selanjutnya adalah bagian yang ketiga atau kekurangan dan juga tantangan yang dihadapi oleh MBKM. Nah, tantangan dan juga kekurangan yang dihadapi oleh MBKM yang pertama adalah konversi SKS dan pengakuan nilai yang tidak konsisten. Nah, satu tantangan besar yang dihadapi oleh MBKM adalah proses mengakui dan mengkonversi nilai dari aktivitas MBKM ke kurikulum inti yang terkadang belum jelas atau berbeda antara masing-masing program studi. Beberapa mahasiswa melaporkan bahwasannya nilai mereka di luar prodi sulit diterima atau ada proses verifikasi yang sangat rumit dalam birokrasi kampus. Nah, kekurangan dan juga tantangan yang kedua adalah kesiapan institusi dan juga SDM. Banyak perguruan tinggi, terutama yang ada di daerah atau yang memiliki skala yang kecil, belum memiliki sumber daya atau dosen pembimbing dan juga staf administrasi, jaringan mitra atau sistem pendukung untuk melaksanakan MBKM dengan baik. Staf kampus belum sepenuhnya memahami paradigma baru ini dan kadang masih berpegang pada sistem-sistem lama. Ketidakuntungan selanjutnya adalah ketidakmerataan akses dan juga ketimpangan antar kampus. Kampus besar di kota besar punya kelebihan dalam membangun kemitraan industri, sedangkan kampus kecil di daerah terpencil sering kesulitan menjalin kerjasama eksternal. Keterbatasan sarana infrastruktur digital, internet, perangkat juga menjadi hambatan. Lalu ketidakuntungan yang lainnya adalah beban administrasi dan proses manual. Proses pendaftaran, verifikasi, penginputan nilai masih banyak dilakukan secara manual di banyak kampus. Hal ini menyebabkan keterlambatan dan atau juga kesalahan data. Sosialisasi dari program MBKM sering kurang merata sehingga mahasiswa, dosen, dan pimpinan tidak memahami seluk-beluk dari MBKM itu sendiri. Selanjutnya adalah resiko, fokus, dan berlebihan pada kesiapan kerja. Nah, ada kekhawatiran bahwasannya MBKM terlalu menekankan aspek-aspek siap kerja sehingga aspek konseptual, teori, dan integritas keilmuan bisa terabaikan. Nah, beberapa pihak mengkritik bahwasannya kebijakan ini bisa memicu arah pendidikan menjadi komersial. Kampus hanya memilih aktivitas yang menguntungkan atau populer. Nah, kekurangan yang selanjutnya adalah ketidaksesuaian program dengan minat mahasiswa. Walaupun MBKM menawarkan kebebasan, tidak semua program yang ditawarkan sesuai dengan minat atau latar belakang mahasiswa. Beberapa mahasiswa merasa dipaksa memilih program yang kurang cocok hanya agar bisa ikut MBKM. Nah, kekurangan selanjutnya adalah ketidakjelasan atau keterlambatan dana dan juga fasilitas yang diberikan oleh kampus. Dalam beberapa kasus, dana atau tunjangan kegiatan MBKM terlambat dicairkan atau tidak mencukupi. Beberapa mahasiswa mengalami hambatan keuangan saat harus melakukan aktivitas di luar kampus. Ada fasilitas menjanjikan, namun belum disediakan ruang kerja, mitra, akses lab, fasilitas teknik, dan lain sebagainya, sehingga mahasiswa kesulitan dalam melakukan pelaksanaan MBKM. Lalu tantangan yang terakhir adalah tantangan komunikasi dan juga interpretasi kebijakan. Dalam kebijakan MBKM, kadang disalahpahami oleh sivitas akademika karena kurangnya sosialisasi yang jelas dan juga konsisten. Nah, hal ini ditambah dengan beberapa dosen atau mahasiswa menganggap MBKM sebagai kebijakan opsional yang tidak wajib, sehingga partisipasi dan dukungan tidak maksimal. Nah, sekarang kita sudah melihat bahwasannya secara komprehensif, MBKM bukan dibuat hanya sebagai slogan, tetapi kebijakan transformasional yang bisa membawa pendidikan tinggi di Indonesia ke arah yang lebih relevan, fleksibel, dan konseptual. Mahasiswa juga bisa mendapat kesempatan mengasah berbagai kompetensi,
memperluas wawasan, dan juga punya nilai tambah saat memasuki dunia kerja. Namun, tantangan dalam implementasi dari sistem administrasi, kesiapan institusi, infrastruktur, hingga interpretasi kebijakan tidak bisa diabaikan. Nah, agar MBKM ini benar-benar berhasil, semua pihak, baik mahasiswa, dosen, kampus, dan pemerintah harus berkolaborasi untuk memperkuat sistem, memperjelas regulasi, dan juga kualitas pelaksanaannya. Nah, teman-teman, kuharapkan teman-teman bisa memahami apa itu MBKM, apa itu kelebihan MBKM, dan juga apa kekurangan dari MBKM. Nah, teman-teman, terima kasih kuucapkan karena telah menonton video ini sampai habis. Terima kasih dan semoga membantu. Dadah!